akan datang? Memangnya kita tahu apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang? Memangnya kita tahu apa yang akan terjadi dengan sekolah di sini? Stop. Jangan sekali-kali kita suudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Allah dalam hadits qudsi menyatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apapun yang terjadi, husnuzon, mesti baik. Memang perih, memang sakit hati, memang kecewa, itu urusan manusiawi, tapi pasti baik. Kenapa keguguran terus padahal sudah hamil? Pasti baik. Tapi saya sudah minta, sudah bayi tabung, sudah jangan sok tahu. Punya anak tuh bukan prestasi. Marmot juga punya anak. Tikus, kucing punya anak. Tahukah tiap detik anak itu harus dipertanggungjawabkan oleh ibu bapaknya. Daripada kita di akhirat tumbang gara-gara tidak bisa mempertanggungjawabkan anak, jangan main-main, Pak. Anak itu tanggung jawab kita. Kalau Allah melihat kita belum sanggup punya tanggung jawab anak, ditahan, itu pertolongan Allah. Daripada waktu hamilnya enggak siap, melahirkannya tidak siap, ngurus anak tidak siap, di akhirat nanti kita akan celaka. Husnuzon. Saya sudah 5 kali keguguran, insya Allah baik kalau kita dengan kekuatan iman. Memangnya jadi anak itu pasti baik? Gimana kalau jadi anak kita tidak siap dan anak jadi raja penjahat? Orang tua yang nanti memikul. Yang paling penting prosedur punya anaknya dijalankan, niatnya baik, caranya baik, sudah, itu sudah jadi rezeki kita. Husnuzon terus. Ini sedang pemilihan pilkadal, ya. Di Jakarta kan pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung. Sudah. Ini dengar tidak ya para kandidatnya? Relax saja. Kampanye nggak usah pakai bohong. Memangnya terpilih itu pasti baik? Belum tentu. Ada yang sekarang baik, tahun depan jadi tidak baik. Memangnya jadi kepala daerah itu langsung berkedudukan di sisi Allah? Belum tentu. Tidak semua orang punya kemampuan memimpin dengan adil. Ada kalanya pertolongan Allah dengan tidak dijadikan. Kalau dijadikan membuat dia terkena malapetaka, tidak jadi. Seperti yang melamar, mau nikah, batal. Apakah itu batal? Kata kita batal. Siapa tahu sukses. Sukses batal. Tapi dia sudah janji sehidup semati. Memangnya sudah tahu siapa yang duluan mati? Tapi undangan sudah dibuat. Memangnya undangan itu menjamin kebahagiaan? Siapa tahu batalnya nikah menjelang ijab kabul, itu suksesnya doa. Doa siapa? Doa kita. Yang minta diberikan pasangan terbaik, yang maslahat dunia akhirat, dan ternyata calonnya ini bukan itu yang terbaik menurut Allah. Baru terbaik menurut kita. Batal nikah, husnuzon kepada Allah, pasti baik, pasti. Memang pada waktu kejadiannya seperti dihantam truk tronton atau disambar petir. Tapi kalau kita husnuzon kepada Allah, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa
syarrul lakum, boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal syarrul lakum, buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun. Makanya husnudzon, mesti baik. Perbuatan Allah itu pasti baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal. Seperti punya anak, kata orang cacat, tidak cacat. Itu menurut kita cacat, menurut Allah itu yang paling sempurna, yang bisa mengangkat derajat orang tuanya, karena Allah itu sempurna perhitungannya, subhanallah. Jadi bagaimana sih seharusnya? Hadirin, satu hari 86.400 detik. Tolong dipikirkan baik-baik. Tidaklah Allah menciptakan detik kecuali ada hitungannya. Jadi yaumal hisab itu yang dihitung tuh bukan tahunan. Allah itu maha teliti, bukan harian, bukan jam-jaman, detik itu hitungannya. Bahkan kalau ada yang lebih kecil itu dihitung. Ini saudara gini, ini argonya jalan, detik ini hitungannya. Mungkin lebih kecil, hitung pahala tuh. Seorang istri yang ridho, selama ridho argonya jalan, pahala semua tuh. Kita dihina, sabar sambil duduk, argonya jalan per detik, Pak. Jadi kita ini, tugas kita terpenting adalah sebanyak mungkin jumlah detik itu diisi dengan ingat taat kepada Allah. Itu tugas kita di dunia. Bukan segala dipikir. Kita kan sangat sibuk memikirkan lain-lain selain Allah. Padahal kita zikrullah, wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita ingat Allah, Allah nuntun. Nah, resepnya begini, Pak. Kita sering jalan sambil zikir, olahraga sambil zikir, masak sambil zikir, bersepeda sambil zikir, nonton TV sambil zikir. Dibalik, mulai sekarang zikir sambil makan, zikir sambil jalan, zikir sambil kerja. Jadi zikir kerjaan utama kita, bukan sampingan. Kan beda, masak sambil zikir, jadi masak yang utama, zikir nempel. Padahal yang diperintahkan Allah kan bukan masak, zikir. Saya berniat memberi makan keluarga, ya Allah, saya senang, ya Allah, pekerjaan saya zikir, subhanallah, alhamdulillah, saya zikir sambil masak. Jadi amal tuh. Halo, nggak kenal macet, ahli zikir. Mau berapa jam aja silakan macet. Dongkol juga tetap macet. Mendingan zikir sambil macet. Macet sambil zikir, zikir sambil macet. Zikir dulu, gak apa-apa. Wah, bagaimana tentang rapat? Ini kembali saya mengulas sedikit. Setiap persoalan hanya Allah yang maha tahu jalan keluar, itu pasti. Kita ilmu, pengalaman, wawasan sangat-sangat terbatas. Coba lumpur, ya, sedunia itu nggak bisa mampetin lubang lumpur. Kurang bagaimana kampus dikasih lumpur begitu nggak mampet-mampet. Cara Allah ngambil uang kan begitu. Tapi Allah maha tahu, itu yang besar. Yang kecil-kecil, ngurus anak, ngedidik istri, di kantor, semua persoalan ini sempurna dalam kekuasaan Allah. Dan Allah akan menolong kalau kita ingat kepada Dia. Jadi kalau kita mau ngurus anak, daripada banyak omong kepada anak, mendingan banyak bicara kepada Allah.
Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. Kepada para pemirsa TVRI, ini adalah kajian pertama kita yang ditayangkan dari Masjid El Nusa. Alhamdulillah, berkah masjid ini ya. Dari mulai sedikit mudah dan akhirnya Allah memberikan takdir ini bisa ditayangkan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Allah yang mengatur semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru saya Hakim. Ini sekalian pesan dari istri saya yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena mengurusi anak kecil. Melihat fenomena yang tadi Pak Hakim Master TV. Dulu ketika tahun 2000 ke sini, itu kita jam 5 pagi masih bisa menikmati acara tausiah. Tapi ketika sekarang saya setiap pulang subuh itu jam 5 pagi tidak sampai jam itu semua sudah disiarkan acara berita. Jadinya tidak ada satupun sedikit. Kemarin yang terakhir tahun 2006 itu ada di acara Trans TV Jendela Islam, itu pun sekarang sudah tidak ada. Saya tidak tahu apakah tidak ada sedikit pun daripada alim ulama atau MUI yang menegur seluruh saluran TVRI kenapa yang acara satu-satunya yang dirindukan umat Islam di seluruh Indonesia sekarang harus seperti sampah yang tidak akan ada artinya lagi. Yang kedua, masalah poligami, ini juga pesan dari istri saya. Istri saya terus terang sangat mendukung karena tapi agak sedikit kurang pas dengan Hakim itu. Kurang pasnya kenapa Hakim tidak mengatakan yang hak kalau memang itu hak. Misalnya ada kenapa Hakim menikah, kenapa ini banyak sekali berjuta-juta umat bertanya di sana. Tapi sampai saat ini masih merindukan jawaban yang pas dari Hakim. Istri saya sampai terlempat terlontar. Kalau Hakim ditanya kenapa, dia menjawab, saya menolong agama Allah. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa seorang wanita yang ridho dinikahi maka dia berhak mendapatkan sepertiga surga. Dan sekarang di Malaysia diadakan sebuah undang-undang diterbitkan bahwa ada undang-undang yang mengatur bahwa janda itu harus dinikahi. Dan ini adalah sebuah karunia Allah mungkin untuk negara Malaysia yang mana janda-janda yang tidak mampu hidup menafkahi anaknya ditolong Allah lewat undang-undang yang mengatur bahwa pernikahan menikahi seorang janda adalah sesuatu yang mulia.
Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang acara TV, memang merebak keprihatinan di masyarakat Islam khususnya karena acara rohani tampaknya sekarang semakin sedikit porsinya. Salah satu solusinya adalah kami kerjasama dengan radio-radio swasta, mungkin bisa disimak tiap pagi jam 5 sampai jam 6. Sementara TV belum ada, bisa pakai radio saja. RRI Pro 2 atau Delta kalau di Jakarta. Enaknya pakai radio, walaupun sambil masak, sambil lari, sambil mandi bisa. Kalau pakai TV sambil lari agak dikejar satpam nanti ya. Mudah-mudahan. Selamat siang pemirsa, inilah info TVRI pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Adi Priatmoko. Tidak semua masyarakat, khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani karet, mengetahui adanya program peremajaan karet oleh pemerintah Provinsi Jambi. Contohnya adalah Ahmad dan Rohani, warga desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari, hingga saat ini belum pernah mendapatkan berbagai program bantuan pemerintah. Nasib Rohani dan keponakannya Ahmad tidak seberuntung warga desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muaro Tembesi lainnya. Bibi dan keponakan beserta keluarganya tergolong orang miskin. Namun sejak bergulirnya bantuan pemerintah untuk orang miskin seperti beras miskin, dana kompensasi BBM, dan bantuan peremajaan karet, mereka tak pernah mendapat. Rohani mengaku heran, sistem yang salah atau oknum pelaksana penyaluran berbagai bantuan pemerintah yang ditujukan tidak menjalankan ketentuan dengan benar. Karena penyaluran berbagai bantuan pemerintah seperti beras dan lainnya di desanya seringkali jatuh ke tangan orang-orang yang ekonominya lebih baik dari mereka. Bibit itu kami cari sendirilah kan, minta-minta sama orang yang punya kebun yang agak lebar kan, kami minta dikasih. Kalau bibit dari bantuan dari pemerintah ataupun dari kepala desa belum ada tuh dikasih kami. Ya. Terus petani lain yang ibu tengok, misalnya kawan-kawan ibu lain? Kalau petani lain kan, kawan-kawan lain tuh yang ada itu dibantu kan, karet. Kalau kami tidak pernah karet. Pokoknya semualah bantuan tuh kami belum pernah nyicip Pak. Ataupun sepertinya beras murah, sepertinya duit BBM, kami tidak pernah nih Pak itu. Kalau bantuan dari pemerintah ya kami belum dapat. Mungkin di masa akan datang lah kalau seandainya orang ada yang istilahnya ingat sama kami kan. Pernah dengar ada program peremajaan karet dari pemerintah? Iya. Kalau untuk saat ini kami belum pernah dengar Pak. Jadi sekarang juga ya kalau istilahnya Tuhan mengizinkan ya kami mohon kan kalau minta dapat bantuan. Rohani dan Ahmad mengelola karet milik keluarga. Hasil kebun karet mereka sangat kecil karena masih dikelola secara tradisional, belum pernah mendapat pembinaan atau penyuluhan dari instansi terkait. Untuk itu Ahmad sangat berharap di masa mendatang pemerintah terutama instansi terkait dapat menyalurkan berbagai bantuan pada pihak-pihak yang berhak dan sangat membutuhkannya. Pemirsa, demikian info TVRI dan nantikan informasi aktual kami pada berita siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Adi Priatmoko, terima kasih, selamat siang. Mudah-mudahan acara ini didengar sehingga akan ada upaya kembali bagaimana menampilkan kegiatan ruhiyah yang berkualitas. Tentang poligami, memang di negeri Indonesia hal ini seperti yang sudah kita lihat, hal yang halal tapi belum umum, sehingga direspon sesuai dengan cara berpikir masing-masing. Kita hargai perbedaan pendapat ini, dan saya memang tidak tertarik untuk berbicara banyak sebelum berusaha belajar untuk menjadi bukti.
Apa yang mau dikatakan bagi seorang pemula seperti ini? Doakan saja, mudah-mudahan hikmahnya bisa dibaca, setidaknya keterampilan kita untuk menghargai setiap orang mengambil keputusan yang terbaik bagi keluarganya. Mungkin pelajaran itu yang sangat penting kita miliki adalah menghargai tiap orang mengambil keputusan yang dibenarkan oleh agamanya masing-masing. Kita kecewa boleh, tapi tentu tidak harus menghakimi. Akan lebih utama kekecewaan kepada orang lain digunakan untuk memperbaiki keluarganya. Jadi terjadi peningkatan kualitas. Namun apapun yang terjadi, bagi saya semua ini banyak hikmahnya. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa diambil dari berbagai pihak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai prasangka yang tadi dibahas, prasangka kita kepada Allah. Jadi apapun yang kita prasangka itulah yang akan Allah berikan, begitu. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Kemudian versus maksud saya berlawanan, tidak berlawanan, artinya bagaimana menyikapinya dengan layakkah kita mendapatkan berkah atau hidayah dari Allah, itu jadi bagaimana perbedaannya, apakah itu memang perbedaan atau bagaimana menyikapinya itu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita punya hutang, kita yakin Allah akan membayarkan, tidak ada keraguan. Mudah bagi Allah membayarkan hutang kita sebagaimana mudahnya Allah membuat orang mau memberi hutang kepada kita. Kan kalau kita punya hutang ada yang menghutangi. Nah, kalau orang mudah menghutangi ke kita kan dengan izin Allah. Terus apa sulitnya Allah membayarkan sesuatu yang sebetulnya mudah bagi dia? Yakin. Tapi pertanyaannya adalah, itu husnudon kepada Allah, tapi kelakuan seperti saya ini layak tidak ditolong oleh Allah? Allahnya pasti nolong. Nah, makanya kalau kita butuh pertolongan Allah, yang harus kita evaluasi adalah ke dalam diri, dan kuncinya taubat. Ibu kalau misalkan melihat anak nggak nurut, itu mudah bagi Allah membuat anak kita soleh, itu mudah. Anak kita tuh sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Tapi layakkah saya dititipi anak yang soleh, sedang sayanya juga begini? Nah, akibatnya ibu tobat, ibu perbaiki diri. Itu rezeki yang lebih besar. Udah, itu bonus nanti. Gampang bu bikin anak soleh tuh oleh Allah tuh gampang. Bagaimana caranya? Kalau saya susah memberi nasihat, memangnya Allah menyolehkan anak harus lewat mulut ibunya, bapaknya? Enggak. Allah bisa gerakan guru yang baik, bicara masuk ke hati anak, itu juga berkah. Allah berikan teman yang setia, temannya ini masuk ke hatinya, bisa. Allah buat dia nggak sengaja diajak temennya naik motor, duduk dengar ceramah, jadi masuk hidayah. Gitu. Nih, maaf, seperti sekarang takdir Allah saya harus berceramah begini. Bagaimana supaya saudara mengerti dari ceramah ini? Tidak. Yang dipikir itu dari awal bagaimana supaya Allah menolong agar ceramah ini diterima oleh Allah, agar jadi amal. Selebihnya terserah Allah menghujamkan ke hati, menyimpan di pikiran kita. Itu pekerjaan Allah, enggak mungkin pekerjaan manusia. Ceramah ini bukan memberi hidayah, ceramah ini bukan membulak-balik orang, bukan itu. Ceramah ini bagaimana ceramah ini diterima Allah. Kalau omongan enggak cocok dengan kelakuan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata yang tidak diperbuatnya. Jadi mubalik itu tidak usah sebetulnya rekayasa supaya orang terkesima, enggak perlu. Itu mah sulap.
Yang perlu dari seorang mubalik tuh benar-benar sekuat tenaga, bicaranya niatnya benar, yang disampaikannya juga benar dengan cara yang benar, cukup. Satu penanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan gini ya, kalau Rasulullah itu maaf mungkin menyebut juga berpoligami ya, itu berkat tuntunan Allah, kan itu disuruh Allah setelah Siti Khadijah meninggal, dia menikah dengan Ummu Salamah yang umurnya 60 tahun mungkin. Nah, kalau Rasulullah itu disuruh Allah, kalau berpoligami disuruh siapa? Mungkin itu satu. yang kedua, di dalam ini kita kan memang tidak boleh kecewa ya, segala sesuatu pun apapun tidak boleh merasa kecewa dengan Allah. Kita juga kadang dalam hati gitu, tapi ada kadang sepintas begini, tapi kebalikin lagi kepada Allah. Terus ada yang kata tadi bilang di firman Allah, udhuni astajib lakum, bahwa segala doa pasti Allah menjawab. Tapi pertanyaan gini, ada yang beranggapan begini, gimana mau doa dijawab kalau andanya sendiri orang-orang semua berwalakat dosa gitu, berlumuran dosa, itu gimana kalau kita nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang poligami lain kali, ini lagi ma'rifatullah nih. Rasul menikah lagi sesudah Siti Khadijah wafat. Memang ayat poligaminya juga sesudah wafat, jadi tidak harus nunggu pada meninggal dulu. Rasul kan dengan nenek-nenek semua katanya gitu. Pernah dipelajari tidak istri-istri Rasulullah? Saya mempelajari Siti Ais banyak lah, tapi tidak perlu disebutkan di sini. Tapi kenapa Rasul kok melarang anaknya Siti Fatimah di madu? Itu hadisnya panjang tuh. Tidak melarang poligaminya, tapi kan yang mau di madunya itu anaknya Abu Jahal, musuh Rasul, dan itu yang membuat Rasul tidak setuju. Jadi partnernya ini adalah anaknya musuh gitu. Tapi ini tolong jangan ditayangkan. Ini ma'rifatullah, jadi ke poligami lagi. Sekalinya mau ditayangkan ke TV yang gini lagi ya, itu nggak apa-apa. Bagaimana kalau ada lintasan hati kecewa? Normal. Hasidin idza hasad, kedengkian yang diikuti, yang tidak boleh itu. Kecewa itu manusiawi, nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati kita nggak normal. Nangis, pilu, sedih. Tinggal dari sana dibawa kemana? Mau dibawa ke Allah, dibawa ke nafsu. Kalau dibawa ke Allah, nanti bonusnya tenang. Dibawa ke nafsu, makin membara. Kenapa kok Allah begini? Saya sudah minta, pokoknya daripada gini saya nggak akan ke masjid lagi. Itu nafsu. Jadi nggak mau ke masjid, nggak mau tahajud. Percuma tahajud juga nggak terkabul-kabul. Si itu juga nggak pernah sholat, rezekinya lebih banyak dari saya. Tapi ya Allah, Engkau belum memberi, pastikan Engkau suka saya tahajud ya, saya akan tambah tahajudnya. Yakin Engkau tidak mengecewakan. Ini gimana nih, udah datang yang mau marah, ya dengerin saja. Tapi gimana nanti kalau saya dipukuli? Benar gitu, dipukuli. Kalau Allah melindungi, nggak ada yang bisa menyentuh wajah kita. Kalau dimarah orang, tinggal zikir. Tapi dia menghina saya, apa sih bedanya ember jatuh dengan penghinaan? Nggak ada bedanya. Dipuji, dicaci, ember jatuh sama. Coba nanti, dipuji getaran udara masuk ke telinga, dicaci getaran udara masuk ke telinga, ember jatuh getaran udara masuk ke telinga, nggak ada apa-apanya. Yang membuat kita luka kan bukan penghinaannya, yang membuat kita sakit hati itu ingin dipujinya. Kalau kita rilek-rilek aja enggak ngaruh. Coba silakan hina, coba
Apa rambut saya jatuh? Sahlai enggak, kecuali menghina sampai ngejenggut. Tapi dah nggak bisa orang ngejenggut kita kalau nggak diizinkan oleh yang punya diri kita. Makanya sudah sibuk dengan Allah. Kalau guru saya Kiai Haji Khair Afandi dulu memberikan rumus bungkus. Pusing-pusing bungkus serahkan. Halo ngurus anak pusing bungkus. Serahkan ke Allah. Rumusnya CSB, cepat kembalikan kepada Allah, sering mengingat Allah, bulat yakin kepada janji Allah, insya Allah. Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. Wanita karir yang telah berkeluarga tak seharusnya menganggap remeh atau memandang rendah pekerjaan mengurus rumah tangga. Bagi para muslimah yang ingin sukses dalam membina karir sekaligus sukses dalam membina kehidupan rumah tangga, ikutilah program Tuntunan Muslimah. Anda tinggal mengetik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Ingat, untuk mendapatkan kiat sukses dalam berkarir dan membina kehidupan rumah tangga bagi muslimah, ketik Rex Spasi Muslimah lalu kirim ke 9088. Anda dapatkan kiat-kiatnya langsung dari handphone Anda. 5, 6, 7, 8 Mensana Incorpore Sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mau kan dapat tips hidup sehat dan segar dari saya? Caranya, ketik Rex Pasifit, kirim SMS ke 9800. Sehat itu indah, jauh dari penyakit, dan dapat menikmati hidup dengan bahagia. Ketik Rex Pasifit, kirim SMS ke 9800. Jangan lupa ya, daftar sekarang. Saya tunggu loh. Dah. Bingung punya bakat tapi mau ikut ajang apa? Di sini tempatnya buat kamu-kamu semua yang mau berkreativitas dan punya bakat. Tunjukin semua kemampuan kamu di sini di ajang bakat dan gaya. Jamin seru loh. Jangan lupa ya. Acara ABG TVRI. Orbit Om Roy bicara IT. Kemajuan teknologi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Manusia tidak akan bisa lepas dari perkembangan kemajuan yang terus. Pengen tahu soal perkembangan kemajuan teknologi? Saksikan saya hanya di Orbit di TVRI tiap Senin malam jam 8 sampai dengan 9 waktu Indonesia. Dapatkan update-update terbaru seputar dunia musik mancanegara atau dalam negeri. Ketik Rex Spasi Musik kirim 0. SMS Musik, SMS yang menambah wawasan kita dalam dunia musik. Musik kirim SMS ke 9800. Ketik Rex Spasi Musik kirim SMS ke SMP.
Hadirin sekalian, para pendengar pemirsa TVRI di seluruh Indonesia, kajian ini berseri, jadi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah ada manfaatnya, walau secuplik dua cuplik. Yang pasti Allah Maha mendengar, Allah yang Maha tahu kebenaran, dan hanya dengan izin Allah kebenaran bisa sampai kepada kita. Oleh karena itu doa saja sebelum belajar. Mau bertemu siapapun, baca buku apapun, minta tolong kepada yang Maha tahu, itu lebih adil. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah al-maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, marilah sejenak kita menundukkan hati kita. Allah yang Maha Agung, Dia Maha menatap, Maha mendengar,
maha tahu segala sesuatu. Dialah Allah yang maha tahu segala yang tersembunyi, lintasan hati yang terdalam sekalipun. Allah maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Rob, wahai Allah, bukakan hati kami ya Allah, agar merasakan indahnya hidup bersamamu. Jadikan kami menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu ya Allah, yang tidak pernah merasakan kesepian karena merasakan kehadiranmu, yang tidak pernah merasa sendiri karena merasa ditemani olehmu, yang tidak gentar menghadapi hidup ini karena yakin akan perlindungan dan pertolonganmu. Rabb, jadikan sejauh kau tak ini memandang hanya keagunganmu yang bersemayam di hati ini. Jadikan kening ini kening yang selalu rindu bersujud padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, tubuh yang selalu ringan mengabdi padamu, hati yang penuh cinta, cinta padamu ya Allah, cinta padamu, cinta padamu, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan dicintai olehmu. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, lindungilah bangsa ini dari berbagai malapetaka dan musibah ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut kepadamu, yang cinta kepadamu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan detik-detik yang tersisa dari umur ini kami persembahkan hanya untukmu. Hidup mati kami hanya untukmu, hanya karenamu, hanya di jalanmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha mendengar mengabulkan doa kita. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bincang-bincang sejenak dengan salah satu jamaah kajian Majelis Manajemen Kolbu Al-Hikam dengan Ibu Mediana. Assalamualaikum Ibu Mediana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti kajian Al-Hikam ini? Paling tidak memang ada hikmahnya buat saya. Kayak tadi Agim bilang bahwa kita harus ikhlas gitu ya dalam mendidik anak, kayak gitu-gitu tuh adalah nasihat-nasihat itu masuk ke saya gitu. Kira-kira harapan Ibu ke depannya tentang kajian majelis ini bagaimana? Mudah-mudahan jalan terus ya Mas ya. Mudah-mudahan terus berlanjut lah. Baik, terima kasih Ibu Mediana. Demikian bincang-bincang kita dengan salah satu jamaah dari Majelis Manajemen Kolbu Al-Hikam dengan Ibu Mediana. Pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti bersama tausiah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang mengambil tema kiat-kiat menjadi kekasih Allah. Satu catatan penting, ketika kita berharap untuk menjadi kekasih Allah, yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sudah pantas untuk menjadi kekasih Allah. Maka tidak ada jalan lain selain kita terus memperbaiki diri agar suatu saat nanti kita benar-benar menjadi kekasih Allah. Pemirsa, kajian Majelis Manajemen Kolbu Al-Hikam merupakan kerjasama tim MMK Darut Tauhid Jakarta dan Yayasan Baitul Hikmah El Nusa. Dari kawasan Masjid Baitul Hikmah El Nusa, Jakarta Selatan, saya Riko Atmaka dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.